Inilah kisah Nabiullah Musa yang menampar malaikat maut hingga bola matanya pecah. Suatu hari malaikat maut menemui Nabi Musa dengan wujud manusia. Malaikat maut menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ajalnya sudah dekat. Mendengar itu, seketika Nabi Musa menampar malaikat maut hingga bola matanya pecah. Malaikat maut kemudian mengadukan kejadian itu kepada Allah. Sesungguhnya engkau telah mengutus hamba kepada seseorang yang tidak menginginkan kematian, dan ia telah membuat mataku pecah. Kemudian Allah mengembalikan bola matanya seperti semula. Allah mengutus kembali malaikat maut untuk menyuruh Nabi Musa meletakkan tangannya di atas punggung lembu jantan. Setiap bulu yang tertutup oleh tangannya maka dihitung sebagai tambahan usianya 1 tahun. Namun setelah dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, sehingga Nabi Musa memilih diwafatkan dalam waktu yang dekat. Sebelum diwafatkan, Nabi Musa memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut di dekat tanah suci hingga sedekat lemparan batu. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Rasulullah mengatakan kuburan Nabi Musa berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada gundukan pasir. Inilah 4 perkara yang akan diambil paksa pada setiap manusia. Pertama, malaikat maut akan mengambil nyawanya secara paksa. Ketika seseorang telah sampai ajalnya, maka malaikat maut akan mendatanginya. Tidak ada pemberitahuan, malaikat datang tepat waktu dan melaksanakan tugas tepat waktu. Dia mencabut setiap roh manusia secara paksa tanpa kompromi. Yang kedua, cacing akan memakan tubuhnya secara paksa. Cacing tidak mengenal siapa kita, orang kaya, pejabat, orang miskin, bahkan raja sekalipun. Kelak ia akan menjadi santapan cacing yang memakan secara paksa tanpa ada kemampuan untuk mencegahnya. Yang ketiga, ahli waris akan mengambil hartanya secara paksa. Ketika seseorang telah meninggal dunia, mau tidak mau semua harta yang dicari dan dikumpulkan bertahun-tahun akan diambil oleh ahli waris. Ia tidak dapat menolak dan melarangnya. Yang keempat, orang yang dizalimi akan mengambil pahala ibadahnya. Orang yang pernah dicaci, disakiti, mengolok-oloknya baik secara ucapan ataupun perbuatan, maka orang itu kelak akan mengambil pahala ibadahnya secara paksa sesuai kadar perilaku buruknya kepada orang tersebut.